Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat dong. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan di pertemuan pertama ini tentunya kita akan mulai belajar dari salah satu hal dalam aspek perkenalan. Yang pertama adalah sapaan atau dikenal dengan istilah yang tahu? Greetings, Pak. Greetings, oke. Jadi memberikan salam atau greetings, oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan dulu sedikit gambaran soal safety induction di Katedral Family. Jadi kita sekarang itu berada di ruang kelas 3, oke. Yang bisa kalian ketahui, bisa kalian lihat bahwa kondisi cahaya sudah cukup pas. Juga ada AC mungkin sudah disesuaikan, tapi kalau misalnya rekan-rekan ada yang merasa misalnya kedinginan atau juga panas, nanti bilang sama saya, nanti saya atur lagi suhunya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada juga kabel sebagai bagian dari properti, jadi berhati-hati jangan sampai tersandung atau apa. Kemudian juga poin akses ke ruangan yang satu melalui pintu ruangan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau ke toilet atau misalnya ada perlu tinggal langsung masuk, aksesnya cuma satu ini. Kemudian kalau misalnya nanti mendengarkan bunyi sirine, kita tidak sedang bersimulasi, berarti ada kejadian darurat di mana teman-teman harus segera menyelamatkan diri. Kembali lagi, satu akses poinnya di sini langsung bisa menuju ke depan. Oke. Kemudian lanjut, saya juga akan menyampaikan istilahnya doa kelas. Jadi sama materi disampaikan, teman-teman tidak boleh makan, tidak boleh minum, teman-teman juga tidak boleh memegang HP. Jadi fokus kepada pembelajaran. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang dipahami soal safety induction? Jelas, Pak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dulu dalam doa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kalian mempelajari materi pertama ini, pertemuan ini. Jadi setelah kelancaran, kita mulai. Selesai? Oke, tadi saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan berfokus pada memberikan salam dalam bahasa Inggris. Oke. Saya memberikan judulnya di sini dalam materi Natal, memang pertama di introduction, mastering English greetings. Oke, jadi tadi saya sudah sempat mengumpulkan informasi teman-teman dia ada yang mau ke Malaysia, Brunei, Rusia, Belanda, Inggris, dan Denmark. 3 Asia, 3 Eropa. Oke. Tapi pengantarnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Oke. Tadi untuk yang pertama saya sampaikan, ini kita akan membahas tentang memberi salam bahasa Inggris. Oke. Jadi yang pertama, what is a greeting? Apa itu salam? Oke. Yang pertama, ada yang mencoba membaca mungkin? Jadi sekali kita sambil membaca latihan untuk pronunciation-nya. Ada yang mau coba? What is a greeting? Ada 3 di sini. Nah, siapa yang mau coba membaca? Sorry. Kayak Pak mungkin? Boleh coba yang pertama. Nanti kalau misalnya ada itu nanti saya katakan. Okay. Acknowledge presence, a simple way to say hello or acknowledge that someone's presence. Oke. Jadi yang pertama ya. Oke, ya. Ya. Yang pertama adalah acknowledge presence. Oke. The simple way to say hello or acknowledge someone's presence. Cara sederhana untuk mengatakan hello atau ini seperti kayak menganggap keberadaan seseorang. Oke. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ada yang muncul lagi. Apa Pak? Ya, bisa dilakukan. Initiate conversation. Used to polite and start conversation with others. Okay, good. Initiate conversation. Initiate? Mulai. Memulai bersalaman.
diperkenalkan untuk cara sopan untuk memulai persahabatan dengan orang lain. Yang terakhir mungkin Ira, Ya Pak. ya. Contextual adaptation can be formal or informal depending on the specific context. Contextual adaptation. Oke, jadi beradaptasi dengan konteks yang teman-teman hadapi dalam percakapan tersebut can be formal or informal. Jadi situasinya bisa formal, bisa informal, tergantung depending on the specific context, tergantung konteks spesifiknya seperti apa. Oke, itu beberapa definisi tentang salam greeting dalam bahasa Inggris. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Bisa Saya lanjut ke penjelasan berikutnya. boleh Pak, boleh Miss. Oke, jadi sampai tadi udah jelas. Jelas. Jelas Pak. Jadi ini summary-nya dan apa yang tadi kita sudah bahas. Oke. Jadi kata kunci dari hal-hal kunci yang menjadi perhatian kita ketika tadi kita bahas tentang greeting, yang pertama adalah greeting set the tone for our communication. Jadi dilihat konteksnya bagaimana, apakah formal atau informal, itu yang menentukan nanti harus menyapanya seperti apa. Oke, always use appropriate greetings for the specific context. Jadi pastikan dari pertama tahu formal atau informalnya dan gunakanlah istilah atau ungkapan yang sesuai dengan kondisinya. Dan yang terakhir, practice common phrases with to build confidence. Berlatih terus jadi akan percaya diri. Makanya ada istilah practice makes perfect. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Syukur. Oke, ada. Oke, sebelum kita lanjut lagi, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya untuk tugasnya. Tapi tugasnya adalah saya ingin teman-teman udah mulai udah pas setengah dua, jadi buatlah composition singkat tentang menyapa dan juga menyapa balik tentang memberi nama, misalnya tentang memberi kabar seperti itu. Nanti kita akan bahas setelah break. Oke, jadi nanti setelah break anda teman-teman semua persiapkan. Nanti kita akan mencoba mempraktikkan masing-masing pair. Oke, you will have to work in group. Oke, sampai juga ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke, jadi sebelum nanti setelah istirahat adalah tugasnya adalah itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Zikri. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi pada level operator. Tentunya yang pertama adalah tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan peserta mampu menguasai keterampilan dasar sesuai kompetensi kerja sehingga mampu melaksanakan tugas operasional dengan benar, aman, dan sesuai prosedur. Kedua, tentunya struktur pelatihan yang akan dibagi ke dalam unit-unit kompetensi, dan masing-masing unit kompetensi terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, yaitu apa yang harus dikuasai oleh peserta. Kemudian yang keduanya adalah materi pelatihan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan unit-unit kompetensi. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang terdiri dari kombinasi teori, praktik kerja, diskusi, dan studi kasus. Kemudian waktu pelaksanaan pelatihan dalam hal ini unit-unit kompetensi yang disesuaikan dengan kompleksitas unit kerja. Kemudian yang kelima, sarana dan prasarana, misalnya ya seperti ruang kelas, peralatan kerja, bahan praktik, dan media pembelajaran tentunya. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pelaksanaan. Jadi peserta akan mengikuti pembelajaran per unit secara berurutan. Kemudian setiap selesai menyelesaikan masing-masing unit akan dilakukan penilaian kompetensi, baik itu secara praktik maupun tes tertulis, yang nantinya akan disesuaikan dengan indikator keberhasilan. Kalau masih ada peserta yang masih belum memenuhi standar keberhasilan, akan dilakukan remedial. Dan dari pelaksanaan pelatihan ini, output yang diharapkan adalah para peserta mampu menunjukkan keterampilan kerja sesuai kompetensi pada level operator, sehingga nantinya siap ditempatkan unit kerja masing-masing dengan lebih percaya diri
dan lebih produktif tentunya. Demikian Pak, lebih kurangnya yang dapat saya sampaikan. Sekiranya Bapak memiliki masukan atau arahan tambahan, saya siap untuk menyesuaikan. Terima kasih Pak. Ya, mungkin cukup dari saya, cukup bagus Pak Doni program pelatihannya, silahkan dilanjutkan saja. Baik Pak, Terima kasih. terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya boleh saya tahu apa kira-kira hal yang menjadi kebutuhan utama atau kendala yang saat ini perusahaan Bapak hadapi? Baik Pak, jadi kami terutama saya pribadi ya Pak ya, ingin meningkatkan skill atau kemampuan yang kami miliki saat ini, supaya tentunya biar produktivitas kami di perusahaan semakin meningkat Pak. Tapi kami pun atau saya sendiri pun masih belum tahu kira-kira titik awalnya atau starting point-nya itu harus dari mana begitu Pak. Baik, kalau kondisinya seperti itu, kita perlu petakan dulu keterampilan yang sudah dimiliki oleh personel-personel di perusahaan Bapak. Kemudian kita juga bisa tentukan keterampilan apa selanjutnya yang ingin dimiliki atau ditingkatkan. Jadi yang mau di reskilling atau di upskilling. Nah, saya bisa bantu untuk menyusun rencana pelatihan sederhananya. Jadi mulai dari teori, pelatihan dasarnya, kemudian sampai praktik langsung. Nanti kita evaluasi secara berkala perkembangannya bagaimana. Nah, kalau misalkan Bapak setuju dengan konsep seperti itu, saya bisa langsung segera siapkan rencana pembelajaran sederhana. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Baik, boleh Pak, seperti itu saja. Mungkin tolong dibantu saja Pak ya, supaya kami pun bisa lebih meningkatkan produktivitas kami. Baik, kalau seperti itu saya segera siapkan. Nanti saya segera kontak lagi dengan Bapak, komunikasi lagi dengan Bapak. Baik ya, terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Zikri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali datang ke sini. Seperti yang menjadi pembahasan kita sebelumnya, jadi saya sebagai instruktur di sini akan mendampingi Bapak. Dan untuk hari ini saya akan memberikan bimbingan konsultasi terkait dengan pengembangan perusahaan Bapak yang seperti Bapak sampaikan pada diskusi kita sebelumnya sudah berada di skala menengah. Jadi kalau saya mempelajari dari update company profile yang sudah Bapak sampaikan, jadi kondisinya kita samakan dulu persepsi tentang kondisi perusahaan Bapak. Dan kalau saya amati bahwa perusahaan Bapak sudah berada di skala menengah dan dalam hal ini sudah memiliki kapasitas produksi yang baik. Tapi sesuai dengan hasil analisis saya, masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian saya utamanya ada 3 hal, yaitu di manajemen sumber daya manusianya, kemudian di pemasaran secara digitalnya, dan pengendalian kualitas produk. Oke, saya coba jelaskan secara singkat dulu. Mungkin garis besarnya terhadap 3 hal tadi. Jadi mungkin untuk yang pertama, untuk manajemen sumber daya manusia, hal yang bisa saya jadikan sebagai rekomendasi adalah menyusun struktur organisasi yang lebih jelas. Dalam hal ini, jadi membuat uraian tugas yang lebih terperinci dan melakukan pelatihan kompetensi sesuai dengan posisi kerja, sesuai personil di perusahaan Bapak. Ya, tujuannya adalah membuat karyawan jadi orientasi pekerjaannya lebih terarah dan lebih produktif. Jadi ya pada akhirnya akan memberikan benefit untuk perusahaan Bapak sendiri. Kemudian tadi yang kedua adalah pemasaran digital. Tentunya sebagai perusahaan yang sudah berada pada skala menengah perlu meningkatkan eksistensi secara daring. Seperti Bapak ketahui sekarang ekspansi di daring pun sangat masif. Jadi perusahaan Bapak dan perusahaan Bapak sekedar dapat meningkatkan jangkauan networking lebih luas lagi secara daring. Strategi yang bisa diterapkan antara lain mengoptimalkan media sosial secara konsisten tentunya, kemudian optimalisasi marketplace. Ya sekarang produk-produk dipasarkan, orang-orang juga lebih menjangkau marketplace dan segala hal sejenisnya. Kemudian juga, nah ini mungkin ini sekedar rekomendasi saja, tapi mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak juga, yaitu adalah mencoba iklan digital berbayar, iklan digital berbayar, agar jangkauannya tadi networknya lebih luas. Dan nanti juga di media sosial engagementnya juga lebih mencakup banyak pihak nanti di media sosial. Dan tadi yang terakhir adalah pengendalian kualitas produk. Jadi perusahaan Bapak
kiranya dapat menerapkan prosedur quality control yang lebih ketat dan membuat standar operasional produksi yang terdokumentasi. Jadi ada detail lah tentang produk yang Bapak tawarkan kepada konsumen. Jadi juga nanti ini juga diharapkan dan saya pikir akan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Bapak yang juga akhirnya dapat menjaga terlebih meningkatkan reputasi perusahaan Bapak. Nah, untuk sementara sih yang dalam tahapan lebih lanjut dari analisis saya adalah jadi untuk tadi masing-masing hal yang saya kira masih ada tantangannya. Yang pertama untuk manajemen SDM nanti kita bisa menyelenggarakan semacam workshop internal untuk manajemen SDM di internal perusahaan Bapak. Kemudian juga adalah pendampingan pemasaran digital. Jadi selama Bapak bulan, jadi akhirnya nanti pada waktunya bisa diimplementasikan untuk tadi seperti untuk penggunaan media sosial lebih konsisten, optimalisasi marketplace, nanti jangkauan networking juga lebih luas lagi. Kemudian tadi terkait dengan penilaian kualitas produk juga adanya audit mutu produk secara berkala. Jadi dipastikan mutu produknya terus terjaga, lebih-lebih terus meningkat, sehingga tadi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat yang akhirnya secara langsung juga akan menjaga reputasi perusahaan Bapak. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin perusahaan Bapak bisa meningkatkan efisiensi, juga memperluas pasar dan memperkuat daya saing dengan kompetitor-kompetitor di luar sana. Nah, kalau misalnya Bapak berkenan nih, insya Allah kita bisa mulai aplikasinya, implementasinya sekitar minggu depan, mulai dari sesi pemetaan kebutuhan pelatihan untuk tingkat internalnya dulu. Gitu deh. Bisa Bapak, nanti saya juga kirim hasil analisis saya secara lebih terperinci ke Bapak. Kalau Bapak berkenan, mungkin nanti bisa segera kita tindakan. Boleh. Paling sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu pengembangan Bapak untuk menjadi perusahaan yang syukur-syukur nanti akan lebih lagi menjadi jangka skalanya lebih besar. Baik. Gitu Pak, paling mungkin bisa kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Siap. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan pembinaan masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam sesi daring hari ini. Jadi topik kita untuk hari ini adalah metode mengajar efektif untuk calon instruktur. Oke, sekarang saya akan membagikan materi melalui layar. Jadi saya akan share screen ya. Jadi dipastikan teman-teman semuanya sudah bisa melihat slide saya. Oke, semuanya sudah bisa melihat slide saya? Oke, sudah bisa ya? Oke, jadi sekarang kita mulai dari konsep andragogi. Oke, mungkin teman-teman yang latar belakangnya di pendidikan sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, sudah familiar dengan istilah ini. Ya, saya sendiri juga masih mempelajari karena secara latar belakang saya tidak berasal dari pendidikan. Cuman saya juga, ya seperti saya sampaikan, saya juga terus mempelajari tentang konsep andragogi ini. Oke, jadi andragogi adalah secara singkat atau secara umum bisa dikatakan sebagai metode pembelajaran untuk orang dewasa. Oke, sebagai calon instruktur kita harus mampu memfasilitasi, bukan sekadar menyampaikan saja. Oke, jadi satu pertanyaan dari saya, menurut Bapak Ibu, apa perbedaan mengajar orang dewasa dan anak-anak? Ya, oke, betul. Tadi seperti yang gimana, Pak Zikri? Oke. Baik. Iya, betul. Jadi tadi secara seperti yang disampaikan juga bahwa andragogi itu merupakan metode pendidikan untuk dewasa di mana sebagai seorang instruktur kita harus bisa memfasilitasi, bukan hanya menyampaikan. Jadi harus bisa memfasilitasi penyampaian materi, memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami, juga melakukan ya dari evaluasi dan lain sebagainya. Pada intinya adalah kita sebagai instruktur harus dapat memfasilitasi bukan hanya menyampaikan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, betul.
Iya, betul. Oke, ya jadi tadi pada intinya ada andragogi adalah juga harus bisa mentransfer, oke, memastikan bahwa peserta pelatihan dapat memahami materi yang disampaikan. Oke. Oke, terima kasih atas insight dari rekan-rekan di sini. Selanjutnya, sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit latihan kepada Bapak Ibu semua untuk membuat rencana mengajar sederhana. Oke, dengan menggunakan konsep andragogi tersebut. Silahkan ditulis di spreadsheet yang sudah saya bagikan di chat, di kolom chat. Oke, nanti setelah selesai kita bahas bersama-sama. Oke, kita bahas dari masing-masing rekan-rekan, nanti kita bahas bagaimana rencana mengajar sederhana tersebut. Oke, ya seperti itu lebih kurangnya konsep untuk mengajar sederhana dengan menggunakan konsep andragogi. Berhubung waktu yang sudah terbatas, kita lanjutkan lagi besok. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasi aktifnya di hari ini. Besok tolong tadi yang sudah dibuat di Google Docs agar diunggah juga ke LMS rencana pengajarannya. Besok kita akan coba mengaplikasikannya dalam bentuk micro teaching. Oke, terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih. Kita lanjut lagi untuk besok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ASN. Perkenalkan, nama saya Doni Eko Pribadi Kusumawardono. Saya adalah instruktur di Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku korupsi dan risiko korupsi yang mungkin kita hadapi sebagai aparatur sipil negara tentunya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, jenis perilaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan dan tindak lanjut korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi yang perlu kita waspadai. Antara lain, yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang kedua, gratifikasi, yaitu menerima hadiah atau fasilitas dari pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, suap dan pungutan liar, yakni menerima atau meminta sesuatu untuk mempercepat layanan. Keempat adalah markup anggaran atau laporan fiktif, yaitu menggunakan keuangan negara untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir adalah nepotisme yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan adalah resiko korupsi bagi ASN. Yang pertama dari sisi hukum, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara, denda, bahkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Kemudian dari sisi kepegawaian, ASN yang terbukti melakukan tindakan korupsi, kolusi dan atau nepotisme akan diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian dari sisi organisasi, pelanggaran ini akan merusak citra instansi, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat pelayanan masyarakat. Dari sisi pribadi dan keluarga tentunya ini akan menjadi beban sosial, rasa malu, dan hilangnya masa depan karena akibat dari melakukan tindakan korupsi dan korupsi. Oleh karena itu perlu kita berpegang selalu, penting bagi kita untuk berpegang selalu pada nilai dasar core values ASN, yaitu berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mari kita bersama-sama menjaga amanah jabatan, menolak segala bentuk gratifikasi, dan berkomitmen memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar istimewa, lembur diurus kota di Tampa. Terima kasih.